Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Teresia Wijayati, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan Masyarakat. Saya merupakan dosen prodi di 3 kebidanan, Fakultas Kesehatan, Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Dengan NIDN 1120038801. Saya mengampu mata kuliah asuhan kehamilan. Berikut adalah rencana pembelajaran semester mata kuliah asuhan kehamilan. Mata kuliah ini diajarkan di semester 3 dengan bobot mata kuliah 5 SKS, 2 teori dan 3 praktek. Adapun deskripsi mata kuliah adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk menciptakan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal yang service excellent dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari konsep-konsep, sikap dan keterampilan serta hasil evidence-based dalam praktek antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif dan promotif dan memberikan asuhan kebidanan berdasarkan kebutuhan ibu hamil, tahapan-tahapan kehamilan, serta dengan deteksi dini komplikasi serta dokumentasinya. Capaian pembelajaran lulusan meliputi sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan, menjunjung tinggi nilai etika dan moral, keterampilan umum, yaitu mampu menganalisis, menunjukkan kinerja kemandirian, memecahkan masalah, berpikir logis, menyusun laporan, bekerja sama, bertanggung jawab, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya, serta mampu mendokumentasikan sesuai dengan keahlian di bidangnya. Keterampilan khusus yaitu mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, mengidentifikasi kelainan, penanganan kegawat daruratan, pencegahan infeksi, dan pencatatan dalam rekam medis. Pengetahuan yaitu menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, ekologi manusia, ilmu gizi, basic life support, konsep dasar kesehatan masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa mampu memahami dan menguasai materi-materi yaitu konsep dasar kehamilan, anatomi dan fisiologi organ reproduksi wanita, konsepsi dan perkembangan konsepsi, perubahan anatomi dan adaptasi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3, perubahan dan adaptasi psikologi dalam masa kehamilan, tanda-tanda kehamilan dan pemeriksaan diagnostik kehamilan, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahapan perkembangannya, asuhan kehamilan kunjungan awal dan lanjut, perkembangan asuhan kehamilan yang komprehensif, deteksi dini komplikasi ibu dan janin, pendokumentasian asuhan ibu hamil, asuhan komplementer pada ibu hamil. Materi pembelajaran ada di kelas dan juga ada di laboratorium. Berikut materi pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah kontrak perkuliahan, dilanjutkan dengan konsep dasar asuhan kebidanan konsep dasar asuhan. Yang kedua, anatomi fisiologi organ reproduksi wanita. 4 dan 5, perubahan anatomi dan adaptasi fisiologi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. 6, tanda-tanda kehamilan. 7, faktor yang mempengaruhi baik fisik dan juga psikologis. 8, pembahasan dan diskusi jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat. Ke-9 adalah ujian tengah semester. Materi ke-10 dilanjutkan dengan faktor lingkungan, sosial, budaya, ekonomi. 11, kebutuhan psikologi ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. 12, asuhan kehamilan kunjungan awal. 13, menentukan diagnosa dan asuhan komprehensif. 14, asuhan kunjungan ulang. 15, tanda-tanda dini komplikasi, dan 16, ujian akhir semester. Materi di laboratorium atau praktikum meliputi perawatan payudara pada ibu hamil, pemeriksaan fisik pada ibu hamil, senam hamil, pemeriksaan panggul luar, kebutuhan gizi ibu hamil, pendidikan kesehatan tablet besi, pendidikan kesehatan persiapan persalinan, dan pendidikan kesehatan tanda bahaya kehamilan. Sistem pembelajarannya dilakukan dengan tatap muka, dengan metode pembelajaran ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus,
praktek laboratorium, dan juga role play. Interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan melalui diskusi tanya jawab di kelas dan juga laboratorium, juga komunikasi via WhatsApp pribadi, grup, dan juga email. Adapun sistem penilaian mata kuliah terdiri dari kehadiran, tugas, UTS, dan juga UAS. Terima kasih, demikianlah penjelasan tentang RPS. Selanjutnya dilanjutkan dengan cuplikan video mengajar, yaitu senam pelvic rocking bersama mahasiswa. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Selamat datang, kita ketemu lagi. Pagi ini kita akan melakukan simulasi atau praktek laboratorium. Ya. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, masih semangat? Masih. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu absen terlebih dahulu, ya. Oke. Di kelompok ini ada 6 siswa, 6 orang. Ya, Caroline Cinere hadir. Oke, Desi, Hadir, Bu. Dionisia Eka, Marlisa, Hadir, Bu. Nika Cecilia, Hadir, Bu. dan Angelica Giovanni. Hadir, Bu. Hadir semua? Hadir. Oke. Pada hari ini kita akan mengulas praktek langsung simulasi tentang senam hamil, yaitu pelvic rocking. Sebelumnya di kelas Ibu sudah memberikan teorinya. Ibu mengulang kembali. Apakah kalian masih ingat ataukah udah lupa yang kemarin? Oke, ada yang tahu apa itu pelvic rocking? Apa itu senam pelvic rocking? Ayo, silahkan. Senam Cinere. itu ibu hamil. Senam ibu hamil, terus senam ibu hamil banyak. Oke, ini pelvic rocking. Oke, senam ibu hamil yang seperti apa? Yang menggunakan jimbol. Iya, dengan menggunakan alat bantu jimbol. Oke. Pelvic rocking adalah senam ibu hamil yang menggunakan bantuan bola atau bantuan jimbol, nama lengkapnya. Oke. Terus lagi, sebelum kita praktek, apa sih tujuan dari pelvic rocking ini? Ada yang tahu? Harus tahu ini karena kita mau praktek. Kita mau kasih tahu ibunya senamnya seperti apa. Ibunya suruh meragakan. Tentunya kalian harus bisa menjelaskan tujuan dari pelvic rocking ini apa. Ayo coba sebutkan sebenarnya tujuan dari pelvic rocking ini apa? Untuk apa? Silakan. Yang untuk mempermudah persalinan. Iya, untuk mempermudah persalinan. Lagi, teman yang lain. Ayo, Bu. Iya, lagi. Rasa nyaman. Memberi rasa nyaman. Ayo, sebelah sini belum. Namanya senam itu supaya apa sih? Biasa kalau kita senam itu supaya apa? Supaya action, update status gitu ya. Biar ini ibu hamil eksis. Tidak, apa? Biar relax juga, Bu. Relax, ya. Jadi sebenarnya tujuan pelvic rocking ini bisa untuk dua. Yang pertama untuk ibu hamil dan juga untuk ibu bersalin. Ya, untuk ibu hamil lebih tepatnya adalah untuk membuat ibu merasa nyaman dan juga bugar. Ibu hamil trimester kedua ke atas itu pasti mengalami ketidaknyamanan tubuh. Badan pegal-pegal, tidur tidak nyenyak. Dengan bantuan pelvic rocking ini, ibu nyaman, ibu rileks. Otot panggul itu mengalami relaksasi. Otot panggul mengalami relaksasi. Nah, kalau untuk ibu bersalin, tentunya dia membantu memperlancar proses persalinan. Dia membantu bayi untuk mencari posisi jalan lahir.
Dia membuka jalan lahir, melenturkan otot-otot panggul, dan tentunya ibunya lebih rileks. Dia tidak melulu di dalam kamar dengan posisi berbaring begitu ya, yang membuat dia stres. Tapi di dalam ruangan juga boleh bawa gimbal. Sambil menunggu pembukaan, dia melakukan exercise atau latihan. Dia membuat dia semakin percaya diri. Oke, lanjut kita masuk ke dalam materi ya. Oke. Untuk senam gimbal alatnya nggak banyak, cuman 2. Butuh matras dan juga bola gimbal. Ya, bola ini kita harus perhatikan ibunya. Jangan juga dia terlalu kecil, kayak seperti ini bolanya terlalu kecil. Cocok nggak dengan ibu? Misalnya ibu hamilnya sebesar ibu. Nggak ya, karena ini kependekan. Coba kalau kita duduk. Oh, pendek ya? Nggak sesuai. Jadi kita pilih yang sesuai besarnya, disesuaikan. Oke. Kalau kita beli, sesuaikan dengan berat badan ibunya. Dan juga tekanannya. Jangan sampai dia tekanannya terlalu lembek. Harus pas. Kalau kita duduk, harus nyaman ibunya, posisinya. Kalau ibunya besar, ya tentulah pilih ukuran yang besar dengan tekanan yang besar. Begitu. Untuk alat, paham? Oke. Kita mulai langkah pertama ya. Ini bola, ini matras. Tujuannya apa? Supaya ibu tidak langsung dengan lantai ya kalau pakai matras. Jadi kita membuat ibunya itu senyaman mungkin. Langkah pertama, posisikan matras dan gimbal. Ibu hamil disuruh duduk, kaki menapak pada lantai sejajar. Lihat, kaki jajar lantai, paha juga sejajar dengan lantai. Nah, yang pertama, gerakan pertama adalah membuka dan menutup ke kiri dan ke kanan. Ya, seperti ini gerakannya. Karena ini ibu hamil, kalian harus empati melihat kondisi ibunya. Tentulah bukan kayak senam aerobik yang 1, 2, 3, enggak. Tapi dia perlahan. Ya, ingat ibu hamil itu perutnya besar ya. Jadi harus pelan-pelan. 1, 2, hitungan sampai ke 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu, tangannya harus di paha? Enggak, tangannya fleksibel. Boleh di pinggang, boleh di perut. Biasa kalau ibu hamil itu suka megangin perut ya. Jadi biasa perutnya besar. Jadi megangin perut, nggak apa-apa, senyamannya ibunya. Nah, ini langkah pertama. Ingat, langkah pertama adalah membuka lutut. Bu, nggak bisa besar bukanya, nggak apa-apa. Ibu hamil itu fleksibel. Nggak harus bukanya harus lebar gitu ya. Nggak harus. Jadi seperti ini. Itu gerakan pertama. Nah, gerakan kedua, kita mengerutkan perut. Perut itu ke depan dan juga relaksasi ke belakang. Tapi posisinya adalah duduk di atas gimbal. Oke, ini kita lihat. Oke, ibunya perutnya besar nih, megangin perut. Oke, Bu, kita berusaha mengkerutkan perut atau menahan perut ke depan. Terus melepas, relaksasi ke belakang. Lihat, pantatnya ke belakang. Jadi posisinya begini, maju ke belakang. Badannya diam aja, tapi yang bergerak adalah panggul. Oke, lihat ya posisinya ya. Posisi panggul, lihat. Perutnya ke depan dan ke belakang. Jadi membentuk maju, mundur, iya. Oke, kita lakukan ini sebanyak 8 kali. Oke, 1, 2, 3, 4, pelan-pelan ya. 5, 6, 7, 8. Oke, suruh ibunya tarik napas dulu. Karena senam ini memang sepele atau kelihatannya ringan atau mudah. Tapi untuk ibu hamil itu membutuhkan tenaga yang lumayan. Iya, tarik nafas Bu, gimana? Capek? Gimana keadaannya? Masih lanjut? Misalnya, ya lanjut Bu. Oke. Lakukan gerakan
ketiga. Berikutnya, gerakan ketiga adalah mengayun pinggang ke kiri dan ke kanan. 1, 2, 3, 4 sampai hitungan 8, tapi berada di posisi di atas jempol. Oke, ibunya perutnya besar ya. Ini udah mau lahiran nih 9 bulan misalnya. Kita ke samping dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Nah, gimana Bu? Mulai rileks otot panggulnya, mulai terasa. Oke, gerakan terakhir adalah membentuk angka 8. Bayangkan dulu cara buat angka 8 seperti apa? Seperti ini. Nah, sekarang kita membuat angka 8 dengan menggunakan panggul kita. Cek dulu misalnya kalau di bolanya bingung, cek dulu. Oke, 8 gini ya Bu. Nah, sekali lagi angka 8 Bu. Oke, sekarang kita lakukan di bola. Ini sama, hitungannya juga 8 hitungan. Angka 8 ini agak sulit. Karena kita perlu membayangkan ya, angka 8 itu seperti apa ya. Bu, ayo angka 8. Ayo pelan-pelan aja Bu. 1, 8. Dia capek istirahat. Nanti lanjut lagi. 2, 3. Lihat ya. 4. Pinggulnya bergoyang. 5, 6, 7, 8. Oke. Selesai. Gimana Bu perasaannya? Rileks otot panggul, nyaman. Tarik nafas. Ingat ya, ini ibu hamil, bukan ibu sehat yang senam aerobik atau yoga-yoga, bukan. Tapi ini ibu hamil dengan posisi postur tubuhnya besar, perutnya membesar. Jadi segala hitungan itu nggak bisa tap. Nah, jadi harus 1, 2. Itu pun tidak boleh memaksa. Kalau ibu sudah terlalu lelah, kelihatannya terlalu letih, ya diistirahatkan. Begitu. Ada yang mau tanya? Ada Bu. Gerakan ini kalau ibu yang mau melahirkannya kan biasa ada KPD gitu Bapak. Jadi ini apakah boleh dilakukan? Kalau KPD tidak disarankan, ya karena KPD itu sudah masuk ke dalam penanganan tertentu ya, ya tidak normal. Ini hanya untuk yang normal, iya. Kalau gitu, ibu pengen kalian mencobanya, nanti ibu pandu. Boleh? Silahkan. Yuk, 1 orang dulu. Coba, yuk silahkan. Posisinya, ya ibu hamil. Silahkan duduk ya Bu. Oke, kaki menapak ke lantai. Posisinya sudah nyaman? Sudah, oke. Mau pegang apa nih? Paha atau pegang perut atau di pinggang? Oke, di pinggang. Oke, lanjut gerakan gerakan yang kedua ya Bu ya. Gerakan pertama, kakinya menapak ke lantai sejajar. Udah nyaman posisi, kita lanjut gerakan membuka paha ya Bu, ke kiri dan ke kanan. Oke, teman-temannya hitung ya. Yuk kita mulai. Oke, terus 2, iya. Lanjut. 4, Pelan-pelan. Ibunya agak kesusahan ya, jangan dipaksakan. Yuk. 5, Iya, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Sekarang gerakan maju mundur ya Bu ya. Ibunya pura-pura nahan, lalu merelaksasi, melepas. Iya. Tahannya gini Bu. Ya, baru lepas. Coba tahan,
lepas pinggulnya belakang. Ulangi sekali lagi sebelum kita hitung ya. Ke depan dulu, baru pinggulnya ke belakang. Oke. Seperti ini ya. Yuk, hitung yuk teman-temannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Oke, tarik nafas, Bu. Wah, agak ini ya. Lanjut gerakan berikutnya, ke kiri ke kanan, pinggulnya ya. Oke. Iya, seperti ini. Yuk hitung. 1, 2, 3, 4. Pinggulnya ya, Bu. 5, 6, 7. Cukup. Oke. Gerakan yang terakhir membuat angka 8 ya. Begini. Oke, angka 8 itu kan gini ya. Ya. Oke, yuk mulai. 1, agak lama ya karena membuat angka 8 ini. Nah. 2. Belum. 2, 3. 4, 5, 6, 7. Ayo, satu lagi ya, Bu. 8. Ayo 8. Oke, cukup. Seperti ini ya. Gimana, Bu, rasanya? Relax. Relax. Oke, silakan duduk. Terima kasih sudah mencontohkan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian memberikan senam kepada ibu hamil harus lihat posisinya, lihat ibunya, lihat kondisi ibunya gimana. Nah, ibu harap habis pertemuan hari ini kalian bisa mempraktekkan mandiri dulu di lab. Praktek mandiri dulu di lab dengan temannya bergantian, baru setelah itu boleh ambil target di lapangan. Ingat, pahami kondisi pasien, empati, simpati, supaya ibunya rileks. Semakin rileks, semakin percaya. Iya, semakin percaya diri. Nah, pelajaran hari ini mungkin cukup. Ada pertanyaan sebelum ibu tutup? Dan saya, Bu, senam ini boleh dilakukan dari umur berapa bulan? Trimester ke-3. Senam hamil pada umumnya rangkaian itu boleh dimulai pada trimester 2. Tapi kalau jimbol itu lebih tepatnya persiapan persalinan ya. Dimulai trimester ke-3. Iya. Mungkin dari Ibu, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan pelajaran hari ini. Silakan kalian bisa simulasi mandiri di laboratorium. Sekian dari Ibu, selamat siang dan juga selamat beristirahat kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih, Bu. Sama-sama.